Secara pribadi, gue lagi berpikir nih, sebagai orang Kristen, profesional yang dewasa, ataupun yang generasi Z, ataupun milenial, harusnya kita mulai memikirkan yang very basic dan ada satu prinsip-prinsip yang menjadi kekayaan nurani karena diterangi oleh perkataan yang bersumber dari kekal, bersifat kekal, mempunyai kualitas kekal, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang Anda baca setiap hari, setiap saat, tidak membuat Anda itu menjadi terbelakang, memahami arti hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Itulah struktur menjadi murid Tuhan yang sejati. Menjadi murid membutuhkan satu pembelajaran, satu edukasi di dalam memahami apa maksud Tuhan, the will of God, kehendak Tuhan apa, bagaimana perasaan dan hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Kita bukan hanya warga dari negara Indonesia yang kita cintai, NKRI harga mati, yes, tetapi kita juga warga kerajaan Allah yang bernilai mulia dan mempunyai perasaan takut kalau Anda dan saya terus-menerus berbuat dosa yang berulang-ulang. Jadi di dalam bagian ini saya langsung berpikir, kalau begitu Anda dan saya sebagai orang Kristen harus berpikir, misi kita apa sih sebagai orang Kristen? Artinya, apakah Anda dan saya dipanggil Tuhan sebagai murid? Dipanggil Tuhan sebagai murid berarti Tuhan sudah menetapkan sejak di dalam kekekalan, bukan tiba-tiba. Nah, di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan sudah mendesain, sudah menetapkan siapa yang dipilih, siapa yang tidak dipilih. Ini misteri perdebatan teologis ribuan tahun. Apakah Allah adil? Apakah Allah tidak adil? Sehingga seluruhnya ini membutuhkan satu dimensi, every square inch di dalam hidup Anda dan saya diuji dan dibersihkan motivasi kita dan diurapi oleh Roh Kudus untuk memahami keteragungan prinsip Tuhan di dalam ketetapan dan keadilannya mengenai siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Nah, ini menjadikan satu kesulitan secara logika, kesulitan secara fairness, keadilan, kesulitan secara kepentingan apa yang dijalani oleh setiap orang. Nah, orang Kristen harus mulai belajar teologi secara serial. Nah, di Areopagus mini seminari kita banyak memberikan pelatihan-pelatihan mengenai teologi secara mindset, tapi bukan secara kognitif saja mentransfer pikiran-pikiran itu yang ada di buku-buku itu saja, tapi kita mempunyai satu ciri, apa yang kita pelajari klasik theological mindset, kita kembangkan dengan konteks kekinian. Misalnya kita bicara avatar, kita bicara soal hukum, kita bicara soal bisnis, kaitannya apa nih? Apakah Allah Tritunggal mempunyai intensitas, otensitas berada di dalam dunia bisnis? Apakah Allah Tritunggal mempunyai satu ciri yang berkuasa, sangat adil, bijaksana, menjadi penentu, pemandu, guidance di dalam hidup keluarga, di dalam hidup bisnis, dalam hidup ketetapan, di dalam politik, dan di dalam segala hal? Maka misi kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengedukasi orang-orang Kristen supaya mereka bergerak dari iman yang mati, iman yang kaku, iman yang tidak energik, iman yang tidak mengerti, memahami cinta kasih Tuhan yang dalam sekali. Artinya apa? Anda dan saya tidak hanya sekedar ke gereja puluhan tahun, tetapi imannya buta, ya, imannya lemah. Kenapa? Kemungkinan satu, khotbah dari atas mimbar tidak dikhotbahkan dengan sungguh-sungguh, tidak diberitakan dengan pengajaran yang dalam, dengan hati yang takut dari Tuhan, dan pengkhotbah itu tidak meminta hikmat dari Tuhan, dan pengkhotbah itu ada motivasi yang lain. Ini berupa-rupa macam motivasi. Maka khotbah yang jujur, khotbah yang benar akan ada hasrat tergugah setiap pendengar untuk berpikir ulang apa arti sebagai murid yang sejati. Maka khotbah yang sejati akan mengalirkan pengetahuan-pengetahuan yang mencerdaskan bijaksana Tuhan dan memberikan satu kepatuhan untuk melaksanakan apa yang didesak oleh Tuhan, didorong oleh Tuhan untuk kita mengerjakan, mempunyai nilai, dan Tuhan puas karena kita murid yang sejati, yang disayangi. Jadi sebagai murid memahami cinta Tuhan yang dalam itu akan mengejar prestasi bukan karena kesombongan, tapi prestasi yang kita kejar benar-benar kita persembahkan di hadapan Tuhan
menjadi bau yang harum di mezbah Tuhan. Dan implikasi logisnya akan menjadi berkat di dalam komunitas kita, mungkin di gereja, di dunia korporasi kita, pendidikan, pergaulan, komunitas, semua hal itu akan tercurahkan, terrefleksikan, ada moralitas yang bersinar, menyinari kegelapan yang di sekeliling kita. Jadi orang Kristen itu harus mempunyai generate values of God Himself. Jadi bagaimana konsep nilai yang kita baca dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu memerlukan keseriusan setiap ayat kita menggali, menemukan keindahannya, dan teguran kita kepada Anda dan saya sewaktu baca Alkitab. Teguran itu mengakibatkan kita tidak buta rohani, justru makin cerdas pikiran, dan menambahkan wawasan segala sesuatu harus memiliki konektivitas dengan isi hati Tuhan. Karena firman Tuhan yang sudah ribuan tahun tidak pernah direvisi, berarti mengandung nilai kebenaran yang tidak basi, yang tidak hancur di dalam realitas seperti itu. Maka teman-teman, sebagai orang Kristen, mulailah sadar 2022 hanya beberapa hari lagi, mulai kita surgery, kita dioperasi oleh pikiran Tuhan, oleh perkataan Tuhan, menjadi satu kemungkinan-kemungkinan yang menyehatkan di dalam iman Anda dan saya. Rajinlah ke gereja dengan mengunyah firman Tuhan yang dibagikan, mulai berpikir serius, dan setiap kita ada kontak batin dengan isi hati Tuhan, kita ada semacam kelegaan. Dan kelegaan itu tidak bisa dihitung, diukur dengan berapa banyak uang yang Anda miliki atau berapa banyak Anda sukses menghasilkan bisnis yang selalu untung. Ya, jadi bukan masalah untung atau rugi, itu fakta hidup. Yang utama, fakta kebenaran adalah betulkah Anda dan saya menjadi murid yang sejati? Murid yang sejati pasti ada resiko. Murid yang sejati pasti mengalami satu godaan yang makin terakumulasi, dan murid yang sejati mengalami penderitaan yang serial, yang terus-menerus tidak akan pernah berhenti. Satu persoalan selesai, Tuhan izinkan lagi masuk persoalan yang baru. Tuhan mengetes, menguji, dan sekaligus waktu Tuhan menguji, ada penderitaan, ada persoalan, ada kesuksesan. Di situ sekaligus setan masuk menggoda Anda dan saya. Jadi di dalam hidup ini sebagai murid, yang namanya kesuksesan, kegagalan, yang namanya keberhasilan, lalu yang namanya kesialan atau rugi atau sakit penyakit, itu fakta. Kita pasti ketakutan, yes, tapi iman harus nyata, terbakar di dalam jiwa kita, karena kita iman itu terbakar karena kita membaca firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap pasal, setiap ayat, tidak langsung cepat-cepat, tapi kita menemukan keindahannya dan kita menemukan otensitas yang sejati, sehingga begitu banyak gempa bumi, banjir, kesulitan, bangkrut bisnis, seperti saya bangkrut bisnis, tidak perlu satu hal yang menangis-nangis. Saya juga masih banyak hutang yang belum bisa saya bayar. Kenapa? Karena COVID kemarin, sehingga kita tidak menyangka ada satu force major yang tidak disangka-sangka, satu keadaan yang di luar nalar, dan harus kita bangkit dan kita secara berkala membereskan hutang itu, bukan lari dari tanggung jawab. Dan kita meminta Tuhan menuntun, memberikan bijaksana sehingga kita tidak terlelap di dalam kegagalan dan menyakiti hati Tuhan. Teman-teman harus sadar, sebagai murid janganlah terlalu sering menyakiti hati Tuhan. Tidak pernah baca Alkitab, tidak hidup kudus, terlalu gampang, tidak mau belajar, tidak mau berprestasi, tidak mau berjuang, selalu menyalahkan orang, kesulitan ada, kekecewaan ada, rasa frustasi ada. Tapi jangan berlama-lama, langsung bersembah sujud, baca firman Tuhan secara ketat, ya, pasal demi pasal, tidak cepat-cepat habisin, renungin, doa yang sungguh-sungguh meminta jalan Tuhan. Artinya apa? 1 detik Tuhan bisa robah apa yang kita pikirkan 10 tahun ke depan. 1 detik Tuhan bisa ajak manusia meneduhkan keberadaan mentalnya dari segala kesulitan yang menerjang hidup Anda dan saya. Jadi teman-teman, kita semakin segar, kita semakin sehat. Apa yang kita pelajari, misi kita adalah membangun pikiran Tuhan di dalam diri kita.
Misi kita yang kedua, membangun pikiran Tuhan di dalam komunitas kita. Apakah gereja, apakah keluarga, apakah banyak hal. Yang ketiga, misi kita adalah selalu berprestasi, menghasilkan orang-orang di keluarga kita, teman kita, hasil yang optimal. Dan akhirnya orang melihat kamu adalah murid Tuhan. Misi kita berikutnya adalah kita terus mengejar impian yang berdasarkan impian Tuhan, bukan impian pribadi. Itulah visi. Jadi visi itu mempunyai kapasitas religiusitas yang nilainya tinggi, sehingga kita tidak akan terbuai dengan kepalsuan di dalam kesia-siaan. Oke, teman-teman ya, kita belajari terus, kita renungkan terus tanpa kita lelah mencari tahu di dalam kehendak Tuhan. Amin.